tadi? Sinyalku juga merah nih. Ya Oke, Mbak. boleh. Jadi, oke. Jadi saya lanjut ya. Bahwa Tritunggal itu adalah sebagai bentuk atau eksistensi Tuhan di dalam ciptaannya kepada yang paling tinggi, yaitu manusia. Jelas suara saya? Jelas. Dia Lanjut. sebagai Roh Silakan yang bagus. Kudus. Oke, dia sebagai Roh Kudus, dia sebagai anak ataupun putra, dan dia juga sebagai bapa. Artinya dia sebagai anak, konsep role model berpikirnya seperti ini. Ketika saya Bang mempunyai Anabel ayah, bisa nggak menjelaskan yang tadi diangkat ayatnya? Bilangan 23:19. Karena kita bukan sedang membahas Tritunggal loh. enggak, yang memanusiakan manusia itu tadi, yang memanusiakan Tuhan itu yang mau, karena ke sini larinya itu. Apapun Ya, masalah, abang jangan ceritanya terlalu Bang baik Adi, ngasih clue di akhir sehingga saya bisa nyari jalan lain untuk mematahkan narasi abang. Mendingan jangan loncat, ikutin aja dulu alurnya. enggak, karena kalau Anda mengambil misalnya dari bilangan terus menghubungkan ke memanusiakan manusia, itu enggak nyambung. Serius, itu enggak nyambung. Itu bilangan loh, itu sudah perjanjian waktu masa Israel itu, bilangan, penghitungan. Jadi kalau bisa bahasa apanya itu numerik. Saya paham itu. Ya, kalau Anda paham bisa dijelaskan nggak? Ya, coba Anda bacakan. Itulah makanya Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itu bunyinya. Oke. Jadi kalau misalnya kita, tapi saya bukan ahli tafsir ya, bukan ahli tafsir dan bukan jurusan saya ke situ. Dan kalau saya Anda suruh menjelaskan itu, saya Kristen, dan Kristen itu anti kemunafikan secara gentleman, secara laki-laki, saya tidak bisa menjelaskan itu. Saya tidak mau menjelaskan hal yang tidak saya ketahui. Sip. Oke, baik, terima kasih, mantap, luar biasa. Tapi paling tidak kita bisa memahami kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ini ya, karena ini ditulis sesuai dengan EYD yang benar. Ketika dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, maka ketika ada manusia pasti dia bukan Allah. Ketika ada manusia pasti dia bukan Tuhan. Manusia tetap manusia dan tugas kita memanusiakan manusia. Benar nggak? Jangan sampai memanusiakan Tuhan atau mentuhankan manusia. Kan gitu poinnya. Nah, poin yang Anda sampaikan, yang artinya itu kan tafsiran Anda kan? Loh, berujuk ayat ini, maka kita jangan menuhankan manusia. Benar nggak? Enggak juga. Duh, abang setuju menuhankan manusia? Menuhankan manusia. Abang mau menuhankan manusia? Menuhankan manusianya tadi alif api, jangan membuat sebuah pernyataan yang menyangkut tentang larinya juga ujung-ujungnya ke Tritunggal, karena larinya Anda juga nanti ke Yesus yang dituhankan sebagai manusia itu. Enggak usah ngomongin Tritunggal. Lah, kok to the point? Kita sedang ngomongin memanusiakan manusia. Jangan sampai memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Makanya Anda sepakat kan? Iya. Kita tidak memanusiakan Tuhan, benar nggak? Langsung aja to the point. Tuhan itu Yesus itu manusia, ini to the point loh. Itu aja. Ini to the point loh. Ah, coba. Emangnya saya dari tadi muter-muter? Teruskan aja.
Ya kalau teruskan ya sudah. Memang kita harus memanusiakan manusia, jangan sampai memanusiakan Tuhan atau menuhankan manusia. Kan gitu. Manusia tetaplah manusia, Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Kan gitu. Oke. Anda setuju atau tidak? Saya setuju. Nah, kalau Anda setuju, maka kita tidak boleh menuhankan manusia. Artinya Anda sudah mengatur Tuhan, dong. Loh, sesuai dengan pernyataan Tuhan. Kok malah jadi ngatur Tuhan? Kan Tuhan sudah berkata, Tuhan bukan manusia. Iya. Terus? Nah, Anda mau menuhankan manusia? Saya tanya, Anda mau menuhankan manusia? Anda mau menuhankan manusia. Jadi kalau manusia yang dipertuhankan gimana? Apalagi manusia dipertuhankan, makanya Anda jadi menuhankan manusia. Artinya pertanyaanmu itu sama aja nggak memiliki poin, itu saja. Nggak ada poinnya loh. Anda setuju? Saya tanya, Anda setuju menuhankan manusia? Tidak. Tidak. Maka Tuhan bukan manusia, betul? Tuhan bukan manusia, betul? Betul. Saya ikuti dulu. Dan manusia bukan Tuhan, betul? Betul. Betul. Manusia tetap manusia, Tuhan tetap Tuhan. Maka tidak ada Tuhan yang tidak ada manusia yang dituhankan dan tidak ada Tuhan yang dimanusiakan. Karena memiliki posisi yang berbeda. Ya, selesai. Ya udah, lanjutan dari pembahasanmu ini apa? Oke, ya udah sepakat ya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus manusia atau bukan manusia? Manusia. Manusia. Berarti kalau Yesus manusia, dia bukan Tuhan, betul? Nah itu, Anda kan membuat sebuah asumsi sendiri dan mengkirim tadi udah sepakat yang membuat. Tadi udah sepakat. Gimana sih? Bukan. Kok malah jadi begini ya apa? Ya udah. Adit begini ya. Kalau membuat sebuah argumen, pernyataan atau sebuah harus memiliki hubungan. Kalau Anda menghubungkan manusia dengan tadi sepakat. Ya, kalau Anda menghubungkan dengan sifat manusia. Ya udah kalau gitu. Bukan seperti itu. Kalau gitu Anda tetap mau menuhankan manusia kan? Leb. Itu nanya gua aja, Leb. Nanya gua aja. Nyantai Bang Dong sebentar, temannya lagi ngomong dulu Bang Dong. Enggak, dia muter, dia nggak ngerti itu. Nggak boleh gitu. Logika lu dia nggak ngerti. Bang Dong, sebentar lah, kasih Lu senang amat lu jebak-jebak orang. Etikanya itu dijaga, Mikdo. Bang Dong, bentar. Jebak-jebak lah orang. Bentar Bang Dong, sebentar. Ini temannya hormati dulu Bang Dong, temannya kan lagi ngomong. Nanti kita nggak bisa. Ayo aja Bang Anabel. Bang Anabel lanjut. Kawan Anda Bang Anabel ini dari tadi cerdas. Kita diskusi. Diskusi apa yang sifatnya terjadi bantahan. 2 menit aja udah ketahuan kok logikanya gimana. Aku ngarang lu. Orang itu kelihatan 1 menit udah kelihatan orang, tahu nggak? Iya kan? Udah Bang Dong di bawah dulu. Tunggu dulu ya. Kita hormati dulu teman-teman Abang. Oke ya. Lanjut aja lu. Gua mau lihat. Udah dingin dulu lah, makanya dingin dulu gantian. Silakan Bang Abel. Kalau nggak ada adab diturunin tendang bokongnya aja, host. Tendang bokongnya tas gitu, host. Memang secara dari duduk atau yang datangnya saya ke Komal ini artinya saya sebagai pendatang kan. Jadi secara tidak langsung kalian menguditi dari agama yang saya percaya, itu dulu yang pertama. Yang berikutnya, kalaupun saya balik menyerang itu kemungkinan hal yang tidak bisa karena atas banyaknya
pertanyaan dan pernyataan. Yang kemudian bahwa jika kalian menanyakan bagaimana Santai aja kalian bang, menuhankan, nggak ada serang menyerang, nggak ada serang Anabel, lu menyerang. belajar ini aja Sebentar, dulu, logika aja sebentar dulu Alif, lah. sebentar, Gak usah bela-bela diri lah. sebentar, Udah ketahuan kok. sebentar. Nah, kalau saya mau menjawab tentang konsep dari kalian menuhankan manusia atau Anabel menuhankan manusia, jadi itu pertanyaan yang berbeda atau masalah yang berbeda dengan ke Tuhan Yesus itu sendiri. Itu berbeda, jangan dihubung-hubungkan atau dicocok-cocokkan. Seolah-olah Anda menjadi cocokologi tiap ayat per ayat. Tadi sebelum saya memulai masuk ke Komal ini saya sudah bilang, jangan pernah mengambil nats per nats untuk melemahkan atau mengambil titik kecacatan dari suatu kitab. Itu tidak boleh. Jadi saya secara gamblang bahkan secara gentleman mengakui bahwa Alkitab itu sendiri sudah menjadi pengetahuan sekunder. Itu sudah diterjemahkan mulai dari bahasa Septuaginta, Koptik, Yunani segala macam. Jadi secara gentleman saya sebagai orang Kristen mengakui bahwa itu tidak lagi menjadi sumber primer atau original text. Ada orang Kristen yang berani mengakui seperti itu. Ada yang punya agama berani mengakui seperti itu. Saya rasa enggak. Jadi jangan mempertanyakan hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan sekunder. Ayo kita belajar original teksnya. Ayo belajar kita tentang pengetahuan primernya. Itu. Kalau kita mengambil hanya pengetahuan sekunder dari Alkitab, bahkan dari Al-Quran itu sendiri juga, ya sama saja kita mengambil, kita menjadi akumulasi dari pengetahuan yang sudah pernah diterpecahkan. Itu. Ya, Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau dalam menafsir kitab suci tersebut, itu tidak boleh dengan satu keilmuan. Kita cari original teksnya. Itu dulu. Jadi, maaf ya, tadi sudah saya bilang, kalau saya tidak mau membahas kitab per kitab, nats per nats, saya mau bahas tentang ilmiahnya, logikanya. Jadi kayaknya untuk pembahasan Alif, dia lebih masuk ke doktrin pembahasan tentang teologi atau agama. Tetapi kalau saya kian masuk ke ilmiah, bagaimana munculnya dari agama itu tersebut, dan etimologis, latar belakang dan historinya, itu kian. Iya. Oke, kesimpulannya saya tanya Bang, Anda masih percaya dengan konsep bahwa ada manusia yang ada Tuhan yang berbentuk manusia? Saya percaya karena itu sudah difirmankan. Ya itulah makanya yang jadi bahan diskusi kita Bang. Oke, karena itu sudah difirmankan. Ya itulah. Sementara kami tetap konsisten bahwa Tuhan itu bukan manusia dan manusia bukan Tuhan. Ya Oke. kita nggak harus sependapat loh Bang. Kalau kita sependapat, kita langsung pesen kopi, duduk bareng, ngobrolin yang lain. Karena namanya diskusi pasti beda pendapat. Ayo mari kita uji pakai dalil gitu loh. Ya, ketika kembali lagi tentang pembahasan bahwa Tuhan itu bukan manusia, maka ketika ada manusia pasti dia bukan Tuhan. Kan gitu. Oke. Itu sederhana sebenarnya. Cuman kalau buat abang kan, jadi kalau bisa, ya kalau kita boleh jujur ya, bahwa gimana? di dalam Lukas 6 ayat 12 itu dituliskan telah lahir juru selamat Lukas 2:11 di kota Daud, Kristus Tuhan, kira-kira gitu. Enable, lu ngaku nggak kalau lagi bingung, Enable? Jadi ada orang Majus. Lukas 2. Apanya? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 ayat Lukas 2 ayat 11 atau Lukas 4 ayat 11 saya kurang tahu, tapi kira-kira itulah isinya. Saya gentleman, kalau salah saya salah. Bukan yang berikutnya. Saya juga gentlewoman Bang, santai aja lah. Oke, yang berikutnya. Ada pernyataan dari dalam kitab suci itu sendiri bahwa orang-orang Majus datang membawa minyak dan perhiasan dan datang ke Bethlehem untuk memberikan sumbangan kepada Mesias. Tahu kan arti Mesias? Halo? Ya, tahu arti Mesias kan? Lu nanya siapa sih, Nabel? Iya, jadi di situ yang diurapi. Bukan, orang-orang Majus datang
membawa sesembahan dan Ini lagi berupa jelasin apa sih perhiasan dan dia? minyak untuk diberikan kepada Mesias. Artinya Mesias itu apa? Juru selamat. Orang Majus itu siapa? Orang Persia. Orang Persia itu siapa? Jadi kita harus runut. Orang Persia saja sendiri atau orang Majus sudah mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Apa sih? Orang Majus ini menyembah Yesus. Orang Majus ini penyembah apa, Bang? Yesus. Orang Majus itu siapa? Orang Persia. Iya, dia penyembah apa dia? Yesus, Mesias. Ya, Loh, sebelumnya dia penyembah apa? Majusi itu penyembah apa? Setauku penyembah api loh. Orang Persia tahu kan? Iya. Orang Persia. Jadi dasar keimananmu menuhankan Yesus berdasarkan orang penyembah makhluk, penyembah berhala. Konsep pagan jadinya yang kau bangun. Aduh. Bukan seperti itu, saudaraku. Jadi telah lahir di Bethlehem. Bukan. Orang Majus datang membawa sesembahan minyak, terus Lu ngaku deh, bingung. Gua bingung, Bang, gitu. Bang Alip, gua bingung. Ya, Bukan gitu bingung. aja. Lu bingung Kenapa saya muter-muter harus dari bingung? tadi. Ya kan udah dibilang orang Majus itu nggak ada yang nyembah Yesus. Siapa nama lu? Anabel. Jadi Lu pelajari dulu deh orang Majus siapa? Jadi Lu pelajari maksud dulu. Anda tidak ada tertera itu di Alkitab, orang Majus membawa sesembahan untuk Yesus. Ya, Anda yang kurang literasi. Atau Mbak Natali mau diskusi silakan. Orang Majus itu, Anabel, dia tuh tahu dari ilmu perbintangan. Perbintangan, tahu nggak? Kenapa nggak jadi satu? Diajak muter-muter kemana? Nggak dikuasain begini, ngomel jadinya. Kenapa nggak satu suara sama Anabel? Kan sama-sama Kristen. Iya, justru itu sama teman-teman Kristen. bingung. Saya bilang begitu loh. Dia jelasin coba terus jelasin apa, tapi tetap aja nggak kena. Itu terserah lu, Anabel. Silakan. Ya. Silakan. Harusnya begini loh, MC dong. Kalau lo mau buat membangun statement, bangun aja statementmu sendiri. Jangan menumpang di statement orang lain itu dulu. Itu dia ngaku Kristen, udah. Terus lu ketawa di atas kebingungannya. Itu masalahnya, bro. Makanya gue pengen. Itu. Aduh, logikanya mah gue aja udah. Kalau udah lu tahu dia itu kurang, udah. Gitu. Tapi kalau mau lanjutin silakan. Gue kan tahu lu siapa. Enggak, jadi saya mau mengarahkan bahwa orang Majus itu sendiri sudah mengakui bahwa yang lahir itu Mesias itu. Itu saja. Dan kalau ditanya di mana itu tertulis, silakan buka di kitab evangelis. Itu saja. Dan itu pasti ada. Karena saya bukan dari ahli teologi mau menyampaikan nats per nats. Siapa yang mengakui bahwa dia juru selamat ada. Dan apakah Tuhan Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan? Ada. Lu kalau tahu imbang lu kalau kenal imbang lu, janganlah modal-modal data-data yang kurang-kurang begitu dibawa-bawa naik ke atas, bikin malu. Nanti lu jadi bingung sendiri. Dulu aku mau makan dulu ya, Bang Andi, tolong. Lanjut. Iya. Lu pasti bingung. 2 kata aja dari si Alip nanti lu pasti bingung. Enggak bakal, coba dipatahkan orang Majus itu saja dipatahkan. Kalau mau yang tadi kan udah jelas, Tuhanmu manusia bukan? Udah jelas kan? Kau aja nggak kenal siapa dia. Saya tanya lu, Tuhanmu manusia bukan? Hah? Tuhanku manusia. Manusia bukan? Itu pertanyaanmu. Sebentar ya, saudara MC dong. Jadi Tuhanmu manusia itu kan udah pertanyaanmu udah salah. Gimana sih ini? Udah aku tanya satu-satu. Tuhanmu Yesus bukan, Anabel? Yesus? McDoeng, Tuhanmu Yesus atau bukan? Tuhan gue Yesus. Yesus. Ardian saya ini. Oh iya, Di. Yang sopan ya, kalau nggak sopan gue tendang pantatmu nanti. Emang lu sopan? Pantat lu pun bisa gue tendang, tau nggak lu? Masa preming lu. Oh, kampret nih orang. Kampret kadun lu. Apa? Gue tendang bokongmu, kapok.
Kapok ayo. Ayo naik lagi lu naik lagi, gua tendang lagi. Galak banget. Santai aja. Kapok bokongmu tak tendang, Padahal makanya yang sopan padahal gitu tadi loh. ya Biar dulu Hmm. lucu sih naik lagi. Ayo, naik lagi. naik lagi kalau bikin rusuh gua tendang lagi, host. Oh, Tapi ditanya baik-baik kok malah. saya senang sebenarnya sama Pak Anabel ini. Dia nih contoh orang yang berlogika. Nah ini orang yang berlogika itu hati-hati loh. Jadi mualaf loh nanti. Enggak. Saya Lanjut, konsisten Nabel dengan dulu, jalan lanjut. saya lurus. Aku lanjut ya, Bang Anabel. Ya. Ya, terserah lah, McDoeng. Yang penting pantatmu udah gue tendang. Lanjut, Anabel. Tuhanmu Yesus bukan? Kan Yesus. Yesus manusia atau bukan manusia, Anabel? Oke, jadi saya lanjut aja dulu penjelasan saya ya, Ardiansyah ya. Oh, ditanya, dijawab dulu dong. Silakan. Iya, karena kalau saya menjawab itu takut pula saya terjebak. Karena Nggak bagaimanapun usah ceritanya, terjebak. Kita kalau memang itu kebenaran yang Anda sampaikan dan itu memang logis, ya kan? Logis itu artinya apa? Logis itu sesuai dengan pemahaman manusia normal gitu loh. Jadi ilmiah oke. gitu loh penjelasannya gitu loh. Jadi bukan ya ini pertanyaan simpel. Yesus manusia bukan? Manusia, Manusia. Berarti yang kau tuhankan itu manusia atau bukan manusia? saya tidak menuhankan dalam dia sebagai manusia. Berarti menuhankan dalam bentuk Sebagai dia anak Allah atau apa? dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal supaya yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, kira-kira gitulah. Iya, aku tahu. Nah, sekarang Tuhan, aku kan tadi kan tanya kan simpel, ya kan? Tuhanmu Yesus bukan Yesus, Yesus manusia bukan manusia. Nah, yang kau tuhankan Ya. ini siapa? Manusia bukan? Jadi begini ya, langsung untuk menjawab itu. Jadi supaya Tuhan itu bisa bersama-sama, manusia itu bisa hidup atau bersama-sama dengan firman itu, dan firman itu telah menjadi daging. Makanya Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk apa? Daging. Manusia itu dalam bentuk apa? Daging. Oke, maaf. Kalau misalnya waktu itu Tuhan menganugerahkan akal kepada kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus yang dibahas. Tuhan daging. Udah sebentar, izin saya mau ini dulu. Untuk teman-teman 900 orang yang berdomisili Jabodetabek, insya Allah akan ada kajian Islam bersama Ustadz Wafi tanggal 12 hari Selasa. Apabila ada yang sempat untuk menyempatkan diri karena kebetulan hari itu hari kerja, kalau ada yang mampu untuk untuk hadir bersama kita semua, nanti insya Allah akan ketemu dengan para guru-guru ya berbagai daerah, insya Allah. Ya teman-temannya dimohon kehadirannya, insya Allah. Dicatat tanggalnya tanggal 12 hari Selasa jam 3. Oke teman-teman. Dan bagi yang belum mendaftar silahkan datang aja. Nanti yang belum mendaftar nanti langsung datangi panitia terdekat. Panitia yang hadir di dalam di acara itu. Nanti akan langsung didaftarkan secara langsung. Oke teman-teman ya. Kok nggak ada respon? Ya, makasih, Ya udah oke, siap. Ya, makasih. Terima Kamu mau kasih. kemana? Untuk teman-teman semuanya, karena ini akun Apologet Islam lagi mau diverifikasi untuk centang biru, jadi saya harus jaga bahasa di sini. Kalau kalian mau ketemu dengan Pendeta Rashid, tunggu saja. Aku akan kembali. Hati-hati kau, Anabel, saya jadikan Tuhanmu dua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Nabil, lanjut. Kita izin sekum dan ketua izin pamit. Assalamualaikum. Siap Ibes. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya aku lanjut ya Nabel. Jadi kita mainnya halus-halus aja, pelan-pelan aja ya kan. Jadi nggak usah terlalu tajam biar nggak
tertusuknya terlalu sakit kan gitu kan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan tuh simpel. Apa kau menuhankan siapa? Yesus. Nah, poin pertama udah dapet. Yesus manusia atau bukan manusia? Kau jawab manusia. Berarti kau menuhankan manusia. Gimana jawabannya, Anabel? Iya, saya menuhankan manusia hanya untuk Yesus. Nah, betul gitu dong. Itu namanya konsisten kan gitu. Iya. Ya, meskipun nggak logis, nggak ada masalah. Kan gitu kan. Jadi Anabel menuhankan manusia yang bernama Yesus. Kan gitu. Yesus. Ya. Nah, berarti Yesus itu manusia ya? Begini, Yesus itu Loh, adalah manusia dalam tadi bentuk udah daging sepakat. dari kuasa Allah. Ya, Tadi sepakat udah kan? sepakat. Tadi udah sepakat manusia. Makanya tadi saudara Ardian, Ini yang tidak segampang putus-putus suara itu. siapa? Jangan mengambil manusia yang lain, itu tidak boleh. Jadi Yesus ini sebenarnya yang datang ke dunia ini manusia atau bukan manusia sih yang datang ke dunia ini? Oke, jadi makanya tadi saya bilang sama ini Ardiansa, makanya tadi bahkan tadi siapa namanya yang Alif ini, Abang Alif. Saya tidak mau terjebak di dalam pernyataannya yang ketika selalu membawa bilangan, karena itu akan berhubungan erat dengan Yesus itu. Iya, Ini pun iya, kan iya. sampai ke sini toh ujungnya demikian. Jadi Iya. Oke, Yesus itu adalah Tuhan dan dia adalah manusia dan dia juga adalah kuasa Tuhan 100% mutlak. Yang kemudian kalau kita samakan dia sebagai manusia, Jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Berarti saya dapat poinnya nih. Yesus itu adalah Tuhan yang juga manusia kan gitu. Iya, betul. Nah, berarti kira-kira 50% Tuhan, 50% manusia gitulah ya. Bukan seperti itu, tapi jangan cari ke matematisnya. Jangan buat ke matematisnya 100% per 100%. Lah persentase itu matematis atau bukan matematis? Persentase. Enggak. Artinya gini, kalau misalnya enggak, aku untuk tanya mengambil dulu. hakikatnya, Persentase itu matematis atau bukan matematis? matematis. Tetapi kan saya matematis. saya langsung bilang. Berarti Itulah nggak boleh makanya, dipersentase ya? Saudara Ardiansa, makanya tadi saya bilang 100% itu hanya untuk memenuhi dari kepenuhan, bukan untuk matematisnya. Tunggu. Memenuhi dari kepenuhan. 100% itu hanya untuk memenuhi dari kepenuhan. Udah penuh, dipenuhi gitu? Bukan, artinya dia 100% penuh manusia, 100% dia Tunggu. Tuhan. Memenuhi, aduh jangan dipotong dulu dong Bang Putra. Tolonglah adabnya digunakan. Bang Putra kan baru masuk. Silakan. Nggak perlu bertele-tele, silakan. Ya, nggak perlu bertele-tele itu gimana maksudnya? Ya Bapak diem dulu gitu loh. Yang sopan gitu loh, masuk ke rumahnya orang. Masalahnya abang bertanya, tidak. Kalau nggak sopan saya tendang bokongnya nanti. Diem. Bagaimana Anda? Diem dulu. Oke, silakan. Diem dulu. Pinter gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba masuk ke omongan orang terus nyerocos gitu loh. Nanti saya tendang sendiri bokong saya nanti ya. Ayo loh. Oke, saya lanjut ya Bang Anabel. Jadi Yesus itu sebagian tubuhnya adalah Tuhan dan sebagian lagi adalah manusia gitu ya kira-kira ya. Artinya begini, saudaraku, kita tidak bisa menggambarkan atau menganarasikan keesaan dari Tuhan itu. Itu kalau bisa kita menarasikan keesaan dari Tuhan itu berarti kita sudah menciptakan itu sendiri. Berarti berarti konsep berarti di konsep pun ya Yesus itu di konsep pun itu gagal ya berarti ya. Dibicarakan secara konseptual pun gagal ya Yesus itu ya. Ya kalau misalnya kita bicarakan dari segi genetik dia ya gagal. Saya nggak ngomong genetik Bang, saya ngomong konseptual. Iya. Gini loh,
gini loh. Saya sedang berbicara tentang konsep ketuhanan kan gitu. Berarti ketika abang membawakan Yesus itu Tuhan dan juga manusia. Nah, pertanyaan saya, bagian manakah yang Tuhan dan bagian manakah yang manusia gitu loh? Oke, saya langsung membanding saja lah. Ya langsung aja dijawab Anda gitu loh. Islam, Bagian sininya apakah ada Tuhan, bagian sininya manusia. Nah gitu loh maksud saya. Ya silakan. bagian kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya. Dia bisa marah, dia bisa Saya nggak tanya dia bisa marah apa dia bisa enggak, Bang. menangis. Bang, saya nggak tanya itu. Bagian manakah yang manusia dan bagian manakah yang Tuhan gitu loh. Jadi jawabannya adalah bagian sini Tuhan, bagian sini manusia gitu loh. Paham nggak? Masuk ke substansi aja bang langsung biar dia. Sabar. Ya habis ini bikin emosi Kan dengannya. saya sudah bilang, dia lapar. Ini bukan sifat manusiawi ya. Dia lapar, dia marah. Nah, sifat ketuhanannya di mana? Dia bisa Saya nggak tanya sifat dulu. Saya belum tanya sifat, Bang. Saya belum tanya sifat. Dari bagian tubuh Yesus itu, yang mana yang manusia, yang mana yang Tuhan, gitu loh. Paham nggak? Oh, tidak bisa. Saya tidak mau terjebak di pernyataan Anda ketika Loh, saya kok bisa terjebak? menggambarkan Tuhan saya. Ini saya yang bertanya, Anda yang menjawab, gitu loh. Saya nggak menyatakan, gitu loh. Jadi kalau Anda bilang saya nggak mau terjebak dalam pernyataan Anda, loh. Saya ini bukan menyatakan, tapi bertanya. Gitu loh. Jadi pertanyaan saya, bagian manakah bagian tubuh Yesus yang Tuhan dan bagian manakah bagian tubuh Yesus itu yang manusia gitu loh. Itu pertanyaan, Bang, bukan pernyataan. Jadi saya akan bawa Anda dulu berjalan untuk muter-muter gitu ya, kayak kipas angin gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi enggak. Gimana? Jadi dalam tubuh manusia itu ada namanya lahir dan batin atau lahir dan batin. Oke, saya catat ya, lahir dan batin. Oke, lanjut. Lahir dan batin. Nah, lahir itu dalam logikanya disebut sebagai materi atau fisik. Materi. Kalau batin? Batin itu disebut sebagai roh atau kuantum. Roh, oke. Berarti batinnya Yesus itu roh, materinya Yesus itu adalah lahir, kan gitu? Iya. Bisa diingatkan nanti. Baik. Berarti ya tunggu dulu. Sebentar dulu, saya lanjut. Oh, belum selesai. Oh iya, lanjut, silakan. Ya udah lanjut. Oke. Lahir itu adalah fisik atau materi. Batin itu adalah roh atau kuantum. Kuantum, terus? Nah, oke. Jadi kalau Anda menanyakan sama saya, yang mana sisi ketuhanan, yang mana sisi kemanusiaannya? Sisi kemanusiaannya adalah fisik, sisi ketuhanannya adalah kuantumnya sendiri. Oke, sisi kemanusiaannya fisik, sisi ketuhanannya adalah roh gitu ya? Kuantumnya itu sendiri. Oke, baik. Saya sudah nangkep nih. Host, mohon izin gede, Nos. Gini, diskusi tuh saya tuh selalu mencatat, Pak, gitu kan. Kebetulan memang, aduh, kena wajah gua lagi. Nah, oke. Asmara, assalamualaikum. Di sini kan, assalamualaikum Asmara, baik-baik aja Dek di situ Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan marah-marah ya Dek ya. Oke. Lahir, materi, fisik, ini sisi kemanusiaan, batin, ini roh, kuantum, sisi ketuhanan, betul ya? Iya. Ini terpisah atau enggak terpisah ini, atau jadi satu gini? Ya, kayaknya yang menjawab itu nggak perlu pertanyaan seperti itu nggak perlu dijawab lah. Lahir batin itu satu kesatuan dalam satu tubuh kan? Oh, berarti satu kesatuan ya ini ya?
Jadi gini ya, seperti gini, satu kesatuan ya, lahir dan batin gini ya, satu kesatuan ya. Ya, sepertinya nggak perlu Sepat- takut. Oke, baik. Nah, sekarang saya tanya nih Bang, kalau lahir dan batin ini tidak terpisah, ya kan? Kalau batinnya meninggalkan lahirnya, kira-kira Yesus masih Tuhan nggak? Setelah Yesus disalibkan, Enggak. Tunggu. Pertanyaan saya, kalau batinnya meninggalkan lahirnya, kira-kira Yesus ini masih disebut Tuhan atau bukan Tuhan? tidak. Betul. Tidak Tuhan. Sekarang saya tanya nih, pada saat Yesus digantung di tiang kayu salib, Oke. pada saat Yesus digantung di tiang kayu salib, Yesus mati atau tidak mati? Mati. Mati, berarti batinnya meninggalkan lahirnya, betul? Betul. Nah, ya gitu dong. Jadi terpisah gini ya. Nah, terpisah. Ini batin, ya berarti terpisah. Berarti batinnya ini meninggalkan sisi kemanusiaannya Yesus, betul ya? Artinya begini, Ardiansa. Assalamualaikum misalnya, warahmatullahi wabarakatuh. saya tidak perlu metodologi seperti itu. Kayaknya Tunggu dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Tunggu. Ini kan udah dipisah. Ini kan dipisah gini kan. Nah, ini kan ada garisnya kan. Terpisah kan. Jadi ketika Yesus ini mati, ya ini kan terpisah. Ini aku hapus saja deh ya. Nah, ketika Yesus ini mati, maka lahir dan batinnya terpisah. Betul? Betul nggak? Ketika misal, maksudnya gimana? Ketika Yesus digantung di tiang kayu salib, Yesus ini kan terpisah ya kan? Terpisah kan? Bener nggak? Saya mau tanya sama Anda, kalau meninggal itu mati secara daging atau secara roh? Tunggu dulu, nggak usah kemana-mana. Ini ke Yesus. Ini Yesus ini nggak sama kita. Kan dia Tuhan katanya. Oke. Aku kan bukan Tuhan. Bener nggak? Teruskan. Ya, oke. Ketika Yesus mati dalam 3 hari, nah, dalam kematiannya 3 hari itu sebelum dia bangkit, nah yang mati ini siapa? Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati itu adalah tubuhnya Yesus. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Berarti bukan Tuhan kan? Iya, berarti bukan Tuhan kan? Yang mati itu adalah tubuhnya Yesus. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Kan udah terpisah. Ini kan udah terpisah nih. Loh, kok nggak perlu ini loh? Loh ini loh. Ini kan ada garis nih. Ini gue gedein ya. Ini kan ada garis. Ya kan, gedein. Nah, ini garisnya. Ini kan udah terpisah nih garis kan. Udah terpisah. Ketika Yesus mati, matinya berapa hari, Bang? 3 hari kan? Nah, 3 hari itu yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati itu tubuhnya Yesus. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Berarti bukan Tuhan kan? Iya, bukan Tuhan kan? Ini di sini kok ada enggak sebentar. Di sini ada forum manusia kok dipanggil ada forum apa ya? Tolonglah. Gak usah didengerin yang di bawah, Bang. Nggak usah didengerin. Udah. Kesini aja. Ini forum akademik. Iya, akademik ini. Oke. Nah, ketika terpisah ini yang mati 3 hari mati itu loh. 3 hari mati itu yang 3 hari mati itu Tuhan atau bukan Tuhan yang 3 hari mati itu? Enggak, sebentar Leko. Sebentar Ardiansa, saya harus tegas. Jadi tadi misalnya kawan saya ditendang, ada orang-orang seperti ini, tolonglah. Ya udah. Oke, lanjut. Ya udah. Kami juga sama Ardiansa lagi berpikir fokus gitu. Lagi berpikir Pak, silakan lanjut Pak. Mohon maaf Pak, silakan lanjut ilmiahnya Pak. Lanjut. Maaf ya Pak ya. Maaf Sekjen, maaf. Lanjut. Nanti kalau sudah mau diinjili kabari saya. Yang diganggu dulu. Maaf ya. Ya. Ini kan udah Oke, teruskan Ardiansa. Ini kan udah terpisah nih Pak. Kan udah terpisah, ya kan? Nah, ketika Yesus mati 3 hari ini, nah yang 3 hari di dalam kuburan itu,
di Bukit Tengkorak di dalam goa itu di situ tuh Tuhan atau bukan Tuhan? Yang posisi mati. Iya. Tubuhnya Yesus. Iya, Tuhan atau bukan Tuhan? Tubuhnya Yesus, artinya kuasa Tuhan dalam dia sudah meninggal, nggak perlu saya jawab lagi. Tuhan atau bukan Tuhan? Tubuhnya Yesus. Ya ini sisi kemanusiaan kan, berarti bukan Tuhan kan? Iya. Bukan iya, Tuhan, sisi sepakat ya? kemanusiaan. Oke, bukan Iya. Tuhan. Saya tulis ya, bukan Tuhan, bukan Tuhan ya. Sepakat? Iya. Sepakat. Oke. Nah, batin roh kuantum atau sisi ketuhanannya Yesus ini kemana? Pada saat 3 hari mati itu dia kemana ini? Jalan-jalan kemana? Oh, jangan mudah menarasikan. Itulah. Jadi begini ya, Ardiansa. Jadi saya Iya, tidak saya tanya ini kemana? Saya tanya ini kemana? Enggak, saya tidak harus menjawab pertanyaan Anda karena pertanyaan Anda sudah salah begitu dia. Loh kok Jadi, salah nggak gimana perlu. sih? Lah ini gini. Ini kan rohnya kan meninggalkan Yesus. Rohnya kan meninggalkan sisi kemanusiaan. Pertanyaanmu itu tidak memiliki poin dan tidak memiliki ranahnya untuk ke situ. Jadi kalau meninggal itu secara daging atau secara fisik itu dulu. Iya, Secara dengerin. Oke. Ini kan rohnya kan meninggalkan sisi kemanusiaannya, betul? Iya. Nah, sisi kemanusiaannya yang materi fisik ini berada di mana? Berada di goa, betul? Gue ngeri Ardi sakit lagi, aduh, kumat. Nah, betul kan di goa kan? Nah, yang rohnya ini berada di mana? Di goa juga atau bukan gitu loh? Atau enggak di goa? Jadi kalau misalnya karena Anda yang menanyakan ya, nanti juga Anda kalau saya suruh mempelajari pengakuan iman rasuli mau gimana lagi? Aduh, aku ini loh dijawab dulu. Ini rohnya kemana? Ini kan rohnya ada di dalam goa nih ya. Nih. Ada di dalam goa. Nah, yang ini, yang Tuhan ini kan Tuhan yang roh ini. Tuhan ini ada di mana? Ada di saya tidak mau menjawab secara bulat supaya Anda memiliki Pak Anabel mau saya bantu Pak Anabel. Kok iman rasuli? Ini rohnya kemana Pak? Rohnya Tuhan ini loh. Ini kan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan ini, ada di dalam goa. Nah, yang Tuhan ini ada di mana gitu loh? Anda tidak memiliki jadi roh begini kudus, Pak Ardi. Jadi kalau misalnya Anda kan sudah menjelaskan dari tadi dan penjelasan Saya bertanya Pak, saya nggak menjelaskan. Yang artinya, menjelaskan itu Bapak, bukan saya. Pertanyaan Anda salah, Pak Ardi. Jadi begini ya, Ardiansyah. Jadi Anda sudah menampilkan sama saya di situ berupa PowerPoint kira-kira gitulah ya. Jadi saya tidak membutuhkan itu. Ini Word Pak, bukan PowerPoint Pak. Word ini Pak, Word, bukan PowerPoint. Jadi seolah-olah itu PowerPoint gitu aja lah. lah. Bukan seolah-olah, nggak sama Pak. Ntar dimarahi sama pengguna Microsoft loh nanti. Ini Word bukan PowerPoint. Jadi begini. Kamu tidak perlu mengatur bagaimana cara bekerja dari Tuhan itu. Saya nggak mengatur Pak. Saya ini bertanya. Tuhan yang bukan Tuhan ini kan ada di dalam goa. Nah, yang Tuhan ini ada di mana gitu loh. Saya tanya. Ya dia pulang sama bapaknya. Pulang. Oh, berarti pulangnya kemana nih? Pulang ya. Aku tulis ya. Pulang ke Bapak. Di mana Pak Bapak ini? Di sorga ya? Nah, itu pertanyaan Anda itulah yang membuat misalnya saya tidak perlu karena pertanyaan Anda itu tidak salah, tetapi tidak memiliki poin itu aja. Loh, tunggu dulu. Ini kan pulang ke Bapak. Ini pulang ke Bapak di sorga atau bukan sorga Pak? Pulang ke sorga ngumpul.
Nah, pulang ke surga kan? Nah, oke, Poin tidak salah, tapi tidak memiliki poin itu aja. Tunggu dulu. Ini poinnya santai gitu loh, Pak. Tenang, Bapak nggak usah marah-marah dulu gitu loh. Jadi, pada saat 3 hari yang ada di dalam goa ini yang bukan Tuhan, sementara yang Tuhan itu, Tuhan telah berpulang ke Bapak di sorga. Betul ya? Berarti Tuhan berpulang ke Bapak di sorga. Bapak ini Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Tuhan. Pak, Tuhan ini Bapak atau bukan Tuhan? Saya mau nanya, Bapak ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bapakmu penciptamu atau enggak? Enggak, aku tanya Bapak Bapakmu ini. penciptamu atau enggak? Pak, tadi kan katanya pulang ke Bapak. Sekarang aku tanya, Bapak ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ini pertanyaan, Mbak. Ya, ini aku tanya. Bapak itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mana, Pak? Tuhan. Nah, ini pertanyaan. Ini loh, Pak. Ini aku kasih merah-merah, Pak, biar jelas, Pak. Nah, Bapak itu Tuhan. Bukan enggak. Sebentar, Ardiansa Ari. Tadi menyakitkan sekali ini saudara-saudara. Jadi kalau Anda tidak memiliki poin, tidak memiliki Pak Sekum, jaga kesehatan Pak Sekum. Menguliti segala macam gitu. Jadi makasih, Bes. Ini poin, Pak. Ini poinnya di sini. Ini kita mau dapat poinnya. Poinnya kita mau dapat, Pak. Jadi Bapak yang di sorga ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya dulu. Tadi kan sudah saya jawab dari konsep ketritunggalan itu. Ngapain lagi saya jawab? Oh, berarti Bapak ini adalah Tuhan ya. Berarti Bapak ini adalah Tuhan ya. Sepakat? Sepakat? Ini saya berbicara sama gimana sih tadi sudah saya bilang berbicara dengan konsep ketritunggalan. Jadi Pak Abel, dijawab dulu, Pak. Anda berbicara kepada orang yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Bapak ini Tuhan atau bukan Tuhan? Udah jawab dulu, Pak. Anda tidak paham, Pardi, Anda tidak paham, tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda. Makanya tadi saya mau tolong Pak Anabel, tapi saya tidak dibiarkan. Oke. Jadi Pak Anabel sepakat ya, Bapak ini Tuhan ya. Bapak ini Tuhan, sepakat ya? Sepakat? Ya, terserah. Lu kok terserah? Ya, artinya gini, kalau Tuhan ini pulang ke Bapa yang notabene Tuhan yang ada di sorga, berarti Tuhan berpulang kepada Tuhan, begitu teman-teman poinnya. Tidak begitu, Pak. Tidak begitu, Pak Ardi memahami Kristen. Kok salah sih? Loh, tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda. Nah, ini kan Tuhan, Yesus kan Tuhan, ada Tuhan di dalam Yesus, batin. Ini tadi kuantum sisi ketuhanan. Anda harus paham yang namanya kalimat alegoris dong. Pulang ke Bapak. Kenapa nggak diteruskan? Nah, ini ketuhanan. Teruskan aja, Ardiansa. Ya, ini saya teruskan. Teruskan aja. Tuhan berpulang kepada Tuhan yang ada di sorga, kan gitu? Bener nggak? Iya, teruskan aja. Ya, berarti Tuhannya ada berapa, Pak? Satu. Waduh, terpecah belah gitu. Jadi enggak. Anda harus memahami esensi, Pak. 3 oknum, 1 entitas. Jalan terus, Bes. Aduh. Ardiansa mencoba mengartikan dari Tuhan itu, padahal Tuhan itu Esa. Jadi makanya ini siapa yang bilang pulang ke Bapak ini tadi? Yang bilang pulang ke Bapak di surga siapa tadi? Pak Anabel, diam dulu. Saya belain Pak Anabel. Pak Anabel, diam dulu. Coba Pak Anabel atau saya? Anda dari siapa? Enggak, saya tanya Pak Anabel. Pak Anabel yang bilang Tuhan pulang ke Bapak yang ada di surga ini siapa? Pak Anabel atau saya? Bukan seperti itu, Ardiansa Arif. Jadi saya tulis. Ini kan saya tulis. Bukan seperti itu. Konsep ketritunggalan itu berarti. Saya nggak ke situ dulu, Pak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya di situ ada Bapa, Anda tulis ada. Saya nggak tanya itu dulu. Saya tanya, ini loh Pak, Tuhan ini pulang ke Bapak di sorga. Nah, Bapak di sorga ini Tuhan apa bukan Tuhan? Tuhan katanya. Berarti
Tuhan yang ada di dalam batin rohnya Yesus ini yang notabene Tuhan, ini berpulang kepada Tuhan yang ada di Bapa di sorga, betul? Dan artinya Anda langsung mendoktrin bahwa Tuhan itu tidak esa. Loh, nah ini buktinya Bapak sendiri yang bilang. Loh kan sudah saya Bukan pecah ini, seperti Pak. itu Ardiansa. Dari pembicaraan Anda langsung mendoktrin bahwa Tuhan itu satu gitu. Jadi ketika Tuhan dalam bentuk Yesus, dia turun, jadi Tuhan di surga tidak ada gitu. Jadi jangan seperti itu logikanya. Aku nggak bilang gitu, Pak. Ada Tuhan di sorga ini, Jadi, Bapak di sorga kan ada. Dengerin dulu, Pak. jadi Dengerin. tolong. Dengerin dulu, Pak. Dengerin. Dengerin. Dengerin dulu. Gantian Tuhan ngomongnya. mati, terus Bapa di surga itu Saya nggak bilang Tuhan mati. Kan yang mati bukan bukan Tuhan. Ada di dalam goa ini kan bukan Tuhan. Udah jelas kan. Tadi kan saya pisah, ini kan pemisah. Nah, pemisah. Ketika yang di dalam goa ini kan bukan Yesus Tuhan, itu kita adalah sepakat. kuasa Tuhan dalam bentuk daging. Lah ini Jadi situ Anda harus mengerti. Yesus Loh, itu lah adalah kuasa Tuhan dalam bentuk daging. Lah ini. Dan Nah Roh iya, Kudus kan itu udah adalah kuasa berpisah. Tuhan dalam bentuk roh. Itu Kan yang udah berpisah. jadi di dalam agama Kristen Lahir itu sama sendiri, Tuhan itu ada eksistensi. Woi, ngomong Eksistensi dewe. dari Tuhan itu apa? Berupa Oh, Bapa dan nyerocos saya. Anak dan Roh Kudus. Hei, Itu dulu. yang mati di sini Itu kan dulu udah Ardiansa. sepakat. Makanya jangan pernah Ini kan menarasikan Tuhan itu sendiri, menggambar-gambarkan Tuhan itu tidak boleh. Jadi tolong, kalau mau berdebat, mau membuat sebuah perdebatan seperti Anda tidak akan bisa sanggup karena aduh sakit kok tengahku Bang Ardi. Nanya Bang Ardi dulu gantian Bang Enabel enggak, ya. karena Ardiansa mencoba mengambil sumber dari saya dengan data-data dari saya dan dia mengupas data-data yang saya punya sementara dia ya memang kan memang dari Anda. Lu muter-muter mulu dari tadi Pak Ardiansa. Tadi kan saya itu diputar-putar dia. Sekarang saya tanya sebentar Pak Anabel. Pak Anabel, sebentar Pak Ardiansa. Iya. Logika Anda nyunsep apa enggak? Kalau enggak nyunsep enggak usah menjelaskan Tritunggal. Anda tidak akan pernah bisa paham konsep Tritunggal kalau logika Anda masih kokoh. Pak Anabel silakan logika Anda disuruh nyunsepkan dulu baru. Lucunya dia mengambil narasi dari saya terus narasi saya iya benar dia mengerti gitu. Betul, seolah-olah dia mengerti benar. Harus nyunsep dulu logikamu. Ya Allah. Loh, Iya Pak, tadi dia dari tadi nggak memiliki ya udah penutup ya. Udah close statement dari saya ya. Close statement dari saya ya. Udah mungkin gantian nama yang lain setelah ini Pak Nabil ya. Close statement dari saya butuh waktu 1 menit, jangan dipotong ya Pak Nabil. Jadi gini. Udah lucu iya, ya. Bang Nabil gantian sebentar. Iya lucu ya. Udah. Jadi teman-teman, yang saya tulis di sini semua kok dipotong lagi. Dibilangin aku mau close statement. Iya. Bang Nabil sebentar. Oke. Enggak lagi close Dibilangin aku udah statement mau dulu Bang close Nabil statement sebentar. ini. Ya. Ini tahu nggak Pak Anabel close statement itu? Iya Close statement ini nanti. diam dulu. Ini kan Iya. close statement ya kan. Statement penutup gitu loh Pak. Gantian ngomongnya ya. Setelah ini ganti yang lain ya kan. Jadi teman-teman, apa yang saya tulis di sini ini sama sekali tidak saya tambahi dari pemahaman saya. Alias semua yang ada di sini ini, yang saya tulis ini berdasarkan dari pola pikir Pak Nabil itu sendiri. Ketika mulai saya tulis dan saya nampakkan berupa materi tulisan ini, kemudian saya bahas bersama dengan dia tolak sendiri, gitu loh teman-teman. Dia tolak sendiri. Inilah teman-teman. Inilah kenapa kita di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala sering kali berfirman, kita sebagai manusia hamba-hambanya yang beriman itu disuruh berpikir teman-teman. Berpikir banyak-banyak kita berpikir ya, kita banyak-banyak berpikir teman-teman ya. Kita menggunakan akal pikiran kita untuk memahami mengenai konsep ketuhanan dan juga untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ketika di sini sudah saya nyatakan bukan Tuhan, saya pisah di sini ini adalah Tuhan. Ketika saya bicarakan ini bersama dengan Pak Anabel yang notabene ini berasal dari dia sendiri, dia tolak sendiri, teman-teman. Begitu statement close dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
host sudah memberikan waktu dan tempatnya, dan juga teman-teman yang sudah mendukung di channel YouTube Ardiansa Arif. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti teman-teman muslim yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya mau buat closing statement Ya, dulu. boleh, boleh. Host Tiba-tiba closing izin ya. statement lu. Belum ada statement yang mikir. Iya, biarin aja dulu. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar dulu closing Oke, statement. Oi, untuk semua para penonton belum, ntar dulu closing statement. Serip. Hmm, hmm. Udah closing statement aja. Potong lah. Iya, ntar dulu lah closing statement. Mari kita bantah si Ardi dari tadi itu. Saya juga butuh Di mana Bapak Ardi ini closing statement ya nggak kan. Biar usah, seperti kita lanjut. Masih banyak peserta di sini. Nantilah closing statement. Nantilah. Kenapa nggak di closing statement? Udah siap lah itu. Belum ada closing statement. Karena Ardi sudah closing Gini. statement dengan saya. Nanti saya bantah Ardi, di mana dia menjelaskan tentang konsep ketuhanan memakai akal. Sedangkan Anda itu dari tadi, Pak Ardi, memakai akal sehat Anda. Itu tidak bisa. Logika Anda harus nyunsep dulu. Ditutupi oleh Roh Kudus. Intinya dengan cara mengimani. Anda tidak bisa begitu. Anda tidak paham konsep Tritunggal. Yang diambil rujukan dari Lukas, dari Yohanes, dari Petrus, pernyataan-pertanyaan Markus, tulisan-tulisan Paulus. Anda tidak paham sampai situ, Pak Ardi. Anda menjelaskan tentang Tuhan dua. Ya kalau Anda memakai akal sehat ya dua. Kalau nggak sehat ya satu. Enggak, begitu. saya juga. Ya, saya Rasid. Tolong dong kalau pendeta ngomong jangan dipotong. Ini Anabel ini. Sinyal mah nggak ada, Anabel. Astagfirullah. Oke. Jadi saya closing statement dulu ya. Kenapa tidak saya lanjut tadi dari Ardiansa itu? Karena Ya kasih lo ngomong 1 menit, Bes, biar seneng. Silakan, ya Bang Anabel 1 tolonglah. menit. Iya. Iya, ku tolong kau dari tadi, ku bantu kau menjawab itu, kau tidak menjawab gimana kau? Ngomonglah cepat. Gak perlu aku bantuan dari kau. Kau mempermalukan Kristen, kau tidak menjelaskan apa-apa dari tadi. Orang bertanya kau bilang tidak pantas untuk dipertanyakan. Kau jawab itu dengan benar. Jadi kenapa tidak saya lanjut statement atau dilatasi dari Ardiansa atau menguliti dari setiap statement saya? Karena dia tidak memiliki bahan menurut saya, makanya tidak saya lanjut. Itu saja. Terima kasih. Udah, segitu. Oke. Kau juga tidak paham Tritunggal konsepnya seperti apa kau naik menjelaskan di sini. Ya saya sih kita aja berbicara gitu. Jadi iya, tapi kok konsep dari apa? Konsep dari Tritunggal itu kau ambil rujukan dari mana? Atau enggak? Itu noise siapa? Gini aja lah. Bisa enggak? Itu coba kau siram dulu itu yang bunyi-bunyi kita itu. dulu bergantian. Bisa. Coba kau jelaskan konsep Tritunggal biar ku ajarkan. Biar ku ajarkan kau konsep Tritunggal yang baik dan benar. Bukan seperti itu, Ar-Rasid. Bisa enggak kita dulu bergantian menguliti? Tolong ya, kalau panggil saya pendeta depannya ya. Kau tidak menghargai saya. Oh, saya tidak mau. Saya tidak mau. Dia belum beli stempel pendetanya, Bang Anabel. Tolong dulu. Aku buka. Dia tidak memiliki stempel kok. Coba lihat open cam dia. Coba kau baca. Coba kau hafali iman rasuli. Kau mau main-main sama saya? Aku percaya Bapa Allah, Bapa yang maha kuasa ketika langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Apa kau? Apal kau? Cuman itu aja. Mau saya lanjutkan. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan amam persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Haleluya.
Apa kau? Haleluya, Ya, jadi mantap. ada kesalahan Anda dalam mengucapkan itu ya, Al-Rasid. Kau sekarang coba kau bacakan sekarang, kau open cam itu. Kau Ya, tes-tes jadi pula saya. Saya sudah membacakan iman rasuli, kau ini bilang saya salah. saya orang Batak ya. Tadi ada bilang Kau saya orang pikir, Toraja. kau pikir aku apa? Cak Ya, mana jadi- pula kau? Coba itu iman Jadi- rasuli itu kau apakan dulu biar nggak apa kali. Si Rasid Coba, ini balik. Apa yang dibahas ini? Bang, tidur aja bang. Ya. Jadi apa tadi pembahasannya Al-Rasid? Pembahasannya seberapa paham kau tentang Tritunggal? Saya tidak akan pernah memahami Tritunggal, tetapi karena pikiran saya itu tidak akan pernah berhenti. Jadi saya hanya mengimani. Kau ini cuma modal mengimani, tapi kau tidak tahu rujukannya dari mana. Gimana kau ini? Kau bikin malu saja kau sebagai jemaat kau. Iya. Jadi, Hmm. oh bukan malu. Nanti saya bawa Anda ke dalam menjadi, atau mungkin kalau saya bawa Anda ke dalam keilmuan saya, mungkin Anda jadi ateis mungkin ya. Coba kau jadikan saya keilmuan kau pakai ilmu-ilmu ateis kau itu. Aku jadikan ateis kamu Mungkin ateis ya, Gabrul. bisa jadi ya. Hmm. Jadi Coba. bahwa begini ya Al-Rasid ya, bahwa saya dalam beragama itu sebetulnya sudah selesai ya. Beragama itu saya sudah selesai. Bertuhan saya tidak akan pernah selesai. Karena Tuhan itu apa? apa? Beragama itu saya sudah selesai. Iya, apa Tuhan itu? Karena Tuhan itu spooky. Tuhan itu equalizer. Tuhan itu simetris. Simetris. Ya. Singularity. Lantas kau mampu mengukur Tuhan kekuasaan dan semua kekuasaannya begitu. Cemana pula kau? Emang arti